Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merasakan keindahan di bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, serta penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah dan ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini Bu Uswah mau membacakan kultum yang berjudul Kisah Alqamah, sahabat Nabi yang soleh namun tersiksa pada waktu sakaratul maut. Rasulullah memiliki seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang yang taat. Alqamah adalah seorang yang taat kepada Allah. Ia tak pernah melalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Bahkan Alqamah selalu ikut bersama Rasulullah dalam setiap peperangan menghadapi kaum musyrikin. Akan tetapi menjelang kematiannya, Alqamah justru mengalami sakaratul maut yang cukup menyiksa, yaitu susah mengucapkan kalimat syahadat. Alqamah menderita suatu penyakit. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan meskipun telah dicoba menggunakan berbagai teknik pengobatan. Pada akhirnya, istrinya Alqamah mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk memberi kabar bahwa suaminya sakit keras yang sudah kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Syuhaib untuk menjenguk Alqamah. Mereka pun mengajari Alqamah mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun lisan Alqamah keluh tak bisa berucap kalimat tauhid tersebut. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasulullah, ibunya. Alqamah memiliki seorang ibu yang sudah tua. Ibunya menjadi wanita yang sangat ia hormati dan sayangi. Namun, sikap Alqamah berubah saat telah menikah. Ia sangat menyayangi istrinya sampai-sampai lupa bahwa ada sosok ibu yang harus dilimpahi kasih sayang dan perhatiannya. Apalagi sang ayah telah meninggal dunia. Alqamah durhaka pada ibunya. Rasulullah pun meminta kepada sahabat, temuilah ibunya, sampaikan kepadanya, jika ibunya masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah. Dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Ibunya Alqamah berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Rasulullah. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Rasul pun bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah padaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turut kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasul,
Anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas, bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti, murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" sela ibunda Alqamah. "Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," rajuk ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak akan ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," kata Rasulullah. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah." Sang ibunda berkata. Kali ini Rasulullah kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah ataukah belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundanya lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, Rasulullah berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepadanya, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Demikianlah kisah Alqamah. Semoga kita bisa menjadi pelajaran. Sampai kapanpun kita harus selalu taat dan patuh kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa Bu Uswah sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.